Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kami di cerita horor story ya. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita Rusin 2 ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment. Oke. Waktu subuh hampir tiba, namun tak ada seorang pun dari mereka yang dapat tidur dengan tenang. Juni bahkan merasa kesal hingga dia berani menyiram wajah iparnya tadi. Agus yang telah kembali sadar segera mengganti bajunya dengan pakaian kering. Saat ia mulai melepaskan kaosnya, ia terkejut melihat badannya yang penuh dengan serat kemerahan akibat goresan pada kulitnya. Begitu pula dengan kaosnya terdapat lubang sobekan, persis apa yang baru saja ia lalui dalam mimpi. Benarkah tadi itu mimpi? Jangan-jangan kejadian tadi benar-benar terjadi. Kenapa Agus tak menyadarinya? Entahlah, memikirkannya hanya membuat kepala pria itu semakin sakit. Rasa takutnya tak bisa padam begitu saja. Tubuhnya tak bisa menyembunyikan hatinya yang sangat risau. Ia selalu meremas-remas jarinya sendiri dan menggerakkan kakinya terus-menerus seperti tremor. Namun dia berusaha untuk menenangkan dirinya sendiri. Setelah berganti pakaian, ia segera berjalan ke teras rumah untuk merokok. Kala itu Pak Lek atau Ayah Mei dan Pak D, Ayah Febri, sedang berada di dalam dan hanya mengawasi Agus dari sana. Ia menyalakan korek api dari saku celananya, membakar sepuntung rokok yang berselip dalam sela-sela bibir pria itu. Asap mengepul dari lubang mulutnya yang sedikit bergetar. Ia tak bisa berhenti menggigitnya bibirnya sendiri karena rasa panik yang tertahan itu. Asap khas bau tembakau yang mulai memudar terbawa oleh udara yang mengalir lembut. Ia celingkukan melempar pandang ke sana kemari, entah apa yang ia cari sepagi itu. Matanya tak berkedip sama sekali. Ia menemukan apa yang dicarinya. Mary, benar-benar ada di tempat yang sama seperti di mimpinya. Bocah itu berdiri di sebelah rumah lalu berlari menjauh ke area belakang. Agus ingin mengikuti sosok anaknya itu, namun ia ragu, sangat-sangat ragu setelah memori akan mimpinya terlintas kembali. Ia malu akan dirinya sendiri. Selama ini ia hanyalah ayah yang lemah. Ia tak mau terjebak dalam rasa bersalah seperti itu. Ia pun memutuskan untuk mengejar putrinya. Mungkin ini akan terasa lebih mudah. Dirinya mungkin lebih siap karena telah menghadapi hal itu lebih dulu, pikirnya. Agus membuang rokok yang baru dihisapnya setengah. Dia segera memakai sandal karena ia ingin dalam mimpi kakinya tak menggunakan alas sama sekali. Ia segera berlari ke halaman belakang, langsung menuju ke pohon asem tua belakang rumah. Langkahnya melambat pelan-pelan. Ia memastikan ada tidaknya celah yang baru masuk. Ia lihat dalam mimpinya. Maklum, jika dilihat dari dapur, celah itu tak akan nampak karena terhalang batang pohon asem yang sangat besar itu. Ada celah di sana. Dia mengamati lubang itu untuk beberapa saat. Rerimbunan di sana terlihat basah, mungkin karena semalam turun hujan. Ia menunduk mengintip kebun kosong di depannya. Melalui celah itu, di sana sedikit gelap, bau tanah basah menyerbak di mana-mana. Agus menelan ludah dalam-dalam, tangannya mengepal, mencoba meyakinkan diri bahwa ia berani menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Ia mulai masuk ke sana. Lagi-lagi tubuh itu tergoles oleh semak berduri. Kaki kirinya lah yang pertama kali mendarat di lahan itu. Pandangannya menyapu ke area itu. Ternyata ada jejak kaki, jejak yang nampak sangat baru. Apakah itu jejak kakinya sendiri semalaman? Entahlah. Ia berjalan dengan berputar-putar.
Akhirnya akan ada yang muncul tiba-tiba. Tekuknya mulai merinding, seperti ada yang banyak pasang mata yang tengah menatapnya tanpa henti. Mulutnya komat-kamit membaca doa apapun yang ia bisa, bukannya menjauh, namun justru makhluk-makhluk itu sengaja menampakkan diri di hadapannya. Jantungnya serasa mau copot, badannya gemetar hebat hingga tak sadar ia telah terjatuh di kubangan air karena ia berjalan mundur menghindari makhluk-makhluk yang berjalan ke arahnya. Ada beberapa anak kecil dengan mata hitam menuju ke arahnya. Mereka itu bertubuh tak lengkap, tak ada satupun yang normal seperti manusia kebanyakan. Ada yang berjalan terseok-seok, ada yang mengesot di tanah karena sama sekali tak memiliki kaki. Kek. Tawa yang terasa pernah didengarnya terdengar dari atas Agus. Ia mendongak perlahan, memastikan apa yang ada di sana. Ternyata sosok mengerikan yang ia lihat dalam mimpi semalam ada di sana. Pohon mangga masam yang begitu tinggi, leher manusia itu terjerat tali tambang yang menggantung di dahan pohon itu. Matanya melotot seperti mau copot, begitu pula lidahnya yang menjulur keluar karena lehernya terjerat. Tiba-tiba sosok itu menjatuhkan diri menimpa Agus. Ia terus-menerus tertawa hingga seluruh badannya berguncang. Setan itu mencoba memasukkan jari-jarinya dengan kukunya yang begitu hitam dan berbau busuk ke dalam rongga mulut Agus. Agus tak berdaya, ia meronta tak karuan, menahan sakit dan mual. Di sisi lain, Pak Lek dan Pak D baru menyadari bahwa mereka kecolongan, lalai saat mengawasi Mas Agus. Mereka berdua panik kehilangan jejak. Loh, Agus lari kemana tadi bang? Ucap Pak Lek geragapan. Lah, bukannya tadi di teras toh? Kamu gimana sih? Disuruh ngawasin aja gak bisa, ucap Pak D yang justru menyalahkan ayah Mei itu. Kok aku? Kan kamu juga, sanggahnya. Udahlah, ayo cepat cari sebelum dia kenapa-napa. Gerutu Pak D mengakhiri perdebatan mereka berdua. Mereka lari tergopoh-gopoh, bingung hendak mencari Agus di mana. Pak, kamu mau kemana? Teriak Ibu Febri dari dalam rumah. Nyari Agus, anaknya lepas, jawab Pak D buru-buru. Masya Allah, perempuan tua itu berjalan ke teras menyajikan suaminya dan tetangganya mencari Agus. Kedua pria itu masih celingukan, tak tahu harus gimana. Bang, ini ada jejak sandalnya, kayaknya mengarah ke belakang. Ayah Mei berhasil menemukan petunjuk pertama mereka. Ya pasti ini, ayo cepat susul, ajak ayah Febri. Mereka pun segera berlari ke buritan mengikuti jejak kaki Agus. Ya, jejak itu nampak jelas karena halaman samping rumah hingga area belakang rumah Juni tidak terpaving seperti perkarangan depan. Apalagi dengan adanya hujan mereka jam lalu yang membuat tanah itu bertekstur lembek sehingga akan meninggalkan bekas jika dilewati. Loh, kok nggak ada lagi bang? Pak Le bingung karena jejak itu terakhir di sekitaran tempat pembakaran sampah. Hek, suara aneh terdengar oleh kuping mereka. Suara apa itu? Mereka berdua kaget, namun segera mencari asal suara itu. Suara terdengar seperti seorang yang ingin muntah, seperti ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya. Dari sana, coba kamu lihat, perintah Pak D sambil menunjuk ke kebun belakang. Terus aku lihatnya dari mana? Orang gak ada jalan, keluh Pak Le mulai kesal. Jika diteruskan, agaknya mereka akan mulai berdebat lagi. Ia mengalah dan berputar-putar di sekitar semak batas tanah, mencari jalan untuk masuk ke sana. Pak Le pun menemukan celah itu, celah yang nampaknya telah dilewati seseorang.
"Bang, kesini bang, ada jalan babi hutan," teriak Pak Le. Pak D segera menghampirinya, menengok apa yang Ayah Mei maksudkan. Ya, orang-orang daerahnya menyebut celah atau jalan-jalan sempit seperti itu jalan celeng, karena hanya muat dilewati satu orang, itu pun dengan merangkak. "Coba kamu intip." Lagi-lagi Pak D bersikap senioritas. Karena ia lebih tua, ia berkali-kali menyuruh Pak Le ini dan itu. "Gak mau, masa aku mulu, abang aja." Nampaknya Pak Le merasa kesal, ia menolak. Mereka beradu tatap. Pak D menarik napas panjang. Mau tak mau ya, yang kini harus melakukannya. Ia memulai masuki celah itu. Aduh, sakitnya ya Tuhan." Ia mengaduh mengeluh. "Kenapa bang?" Pak Le bertanya. Kenapa Pak D terus-menerus mengadu? Sesampainya Pak D di ujung, ia segera memanggil Pak Le. "Kurang ajar, wong tua dikerjani," gerutunya. Pak Le tak pikir panjang, langsung melewati jalan itu. Setelah Pak D, ia pun merasa kesakitan karena semak itu. Mereka berdua pun merinding karena sudah lama sekali tak mengunjungi kebun tak terurus ini. Hawanya sangat berbeda. Meskipun ada di area pemukiman, namun terasa tempat ini seperti tersisih. "Itu loh, itu Agus itu," seru Pak D yang tak menyangka akan benar-benar menemukan Agus di sana. Pria itu tengah mengerang, tubuhnya memberontak kesakitan, tangannya seperti tengah mencekik lehernya sendiri, mulutnya menganga lebar seperti tengah dijejali sesuatu. Pria itu tak ubahnya seekor kerbau yang tengah berguling-guling di kubangannya. Pak Le dan Pak D segera berlari tergopoh-gopoh menghampiri Agus, membantu menyadarkannya. "Harus gimana ini bang?" Mereka berdua saling tatap, keduanya gugup. "Kamu cepatlah ambil parang, cepat untuk membabat jalan. Anak ini biar aku temani," jelas Ayah Febri. Pak Le pun mengangguk setuju. Ia segera melakukan apa yang diperintah Pak D. Ia pergi ke rumahnya untuk mengambil parang. Kini di sana hanya ada Pak D dan Agus yang tergolek lemas di sampingnya. Pria itu bingung dengan semua yang terjadi kali ini. Mengapa hantu-hantu sialan itu mengganggu mereka tiada henti? Padahal nyatanya tak ada satupun dari mereka yang ada sangkut pautnya dengan kematian Septiana, karena ia sendirilah yang memang bunuh diri. Tak berselang lama Pak Le datang membawa golok dan parang. Mereka membuka jalan akses keluar masuk kebun ini dari halaman Juni. Mereka membabat habis-habis semak-semak itu hanya dalam 15 menit. Segera diangkatnya tubuh Agus walaupun sudah berumur, namun keduanya sangat kuat. Maklum saja Ayah Mei adalah seorang perhutani, tentu saja fisiknya telah terasa. Begitu pula dengan Ayah Febri. Dia mungkin memang jauh lebih tua dari Ayah Juni sendiri, namun sehari-hari ia bekerja di sawah, pekerjaan yang membuatnya biasa melakukan kegiatan menguras tenaga. Baginya, tubuh Agus tak ubahnya 2 karung gabah. Tubuh mereka bertiga penuh lumpur, begitu bau dan kotor. Mereka tak memutar masuk lewat pintu depan, melainkan pintu dari dapur. Mei beserta Juni yang tengah memasak sarapan ternyata kaget melihat mereka bertiga. Entah datang dari mana hingga begitu kotor. Terlebih kakak ipar Juni yang barusan Juni guyur wajahnya kini tergolek pingsan dipapah oleh kedua orang tua itu. Mereka bertiga masuk ke kamar mandi dan membersihkan diri. Entah bagaimana cara mereka berdua membersihkannya, tubuh Agus yang tergeletak itu. Mei tanggap. Ia segera mengambil baju ganti untuk ayahnya dan kedua orang lainnya. Juni tak memperdulikan kakak iparnya itu. Ia melanjutkan masakannya. Sebenarnya hari masih gelap, matahari masih jauh bersembunyi.
Namun karena Juni dan Mei kesal tak dapat tidur nyenyak sama sekali, akhirnya mereka memutuskan untuk memasak. Saat keluar dari kamar mandi, ternyata Agus sudah sadar. Pandangannya kosong, begitupun wajahnya begitu pucat. Mereka berkumpul lagi di ruang tamu. Kring, kring, kring. Dering telepon rumahnya membuyarkan lamunan mereka. Jujur saja, mereka tengah memikirkan hal yang sama. Hal-hal yang digali dalam dibeberkan oleh Pak Adi dulu. Tak ada yang tahu kebenarannya karena tak ada saksi mata maupun orang yang membuktikannya. Rahasia besar yang harus dipendam seumur hidup oleh mereka yang mengetahuinya. Begitu gelap dan mengerikannya sejarah rumah ini membuat mereka bergedik ngeri. Halo, ucap Juni mengangkat telepon. Juni, ini Pak Adi, Bapak pulang lebih cepat, mungkin sebentar lagi sampai rumah kamu. Tolong siapkan barang-barang yang Bapak sebutin ini, perintah Pak Adi pada Juni. Juni mengangguk dan segera mencatat seluruh keperluan itu. Ia meminta tolong pada Febri dan Mei untuk membantunya memenuhi semua. Mereka mencarinya di rumah masing-masing. Untunglah barang itu terkumpul tepat waktu. Assalamualaikum. Suara seorang pria mengucap salam dari ambang pintu. Saat itu memang pintu itu mereka biarkan terbuka. Waalaikumsalam, jawab serentak. Belum genap pukul 6 pagi, udara dingin semakin menusuk orang-orang hingga ke tulang-tulang. Pak Adi yang baru sampai pun terlihat kedinginan hingga ujung kuku dan bibirnya membiru. Pak Adi mengamati Mbak Novi yang belum juga sadarkan diri. Sorotan matanya iba. Kemudian ia melihat keliling pandangannya bertemu dengan mata Mas Agus yang juga sedang menatapnya kosong. Nak Febri, Bapak boleh minta tolong, ucapnya tiba-tiba. Iya Pak, tolong apa ya? Tanya Febri yang segera beranjak. Tolong isi genuk air yang Bapak minta tadi, jawab Pak Adi sambil melirik Agus yang duduk bersandar di dinding sambil memeluk lututnya erat-erat. Febri mengangguk paham. Ia segera melakukan apa yang diperintahkan Pak Adi tersebut. Ia menggotong genuk atau gerabah berbentuk ember besar ke depan kamar mandi dan mengisi mereka penuh oleh air. Nak Mei, Bapak boleh minta tolong juga ke sampean? Senyum Pak Andi mengambang. Iya Pak, boleh, silahkan, jawab Mei. Tolong buatkan Bapak tali panjang dari sambut kelapa yang Bapak minta tadi ya. Baik Pak, sanggup Mei yang segera menyusul Febri ke belakang. Ia mengambil dingklik untuk alas duduk dan mulai menyerat-nyerat sabut kering yang dibawanya dari rumah atas permintaan Pak Adi tadi. Cit, 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 bising suara digit tikus dan curut terdengar riuh. Hewan-hewan pengerat itu seakan tengah berparade beramai-ramai keluar dari seluruh celah dan mengerinjak seluruh barang-barang yang ada di dapur. Bahkan kaki Febri pun hampir menjadi sasaran gigitannya. Mei menjerit ketakutan melihat rombongan tikus itu. Ia tak menyangka ada tikus sebanyak itu di rumah ini. Seakan ada menggiring mereka untuk mengganggu apa yang tengah dikerjakan Mei dan Febri tersebut. Samar-samar terlihat bayangan seorang yang tengah berdiri menatap dari ambang pintu belakang. Saat itu pintunya memang terbuka. Makhluk mengerikan itu menyeringai seram, tersenyum sinis terhadap mereka. Awalnya hanya Mei seorang yang melihat makhluk itu, namun Febri yang merasakan gelagat aneh dari Mei yang mematung segera menengok ke arah mana mata Mei menatap hingga terpaku seperti itu. Ia menelan ludah dalam-dalam. Sejujurnya ia pun seorang penakut, namun ia tahu pasti bahwa ketakutan untuk dilawan. Jangan biarkan diri diperbudak oleh rasa takut. Ia mengambil segayung air lalu dengan cepat menyiramnya pada bayangan itu. Anehnya
Setelah makhluk yang mereka tebak sebagai arwah Ibu Juni itu langsung menghilang beserta seluruh tikus-tikus tadi. Di ruang depan, Pak Adi menghampiri Novi, melihatnya lebih dekat, lalu duduk bersila tepat di sebelahnya. Wanita itu tak bergerak sama sekali, yang bisa tubuhnya lakukan hanya bernafas. "Permisi ya Jun," ucap Pak Adi pada Juni. Ia meminta izin dahulu sebelum menyikap selimut pada tubuh Novi. Orang-orang yang ada di sana merasa takut lihat apa yang ada di balik selimut. Tubuh Novi memar-memar oleh bekas gigitan dengan diameter yang tak terlalu besar, persis seperti susunan gigi anak-anak. "Rusin," celetuk keluar dari bibir Juni. Mereka segera mendekat tubuh Novi, memastikan apa yang baru saja mereka lihat. Kulitnya nampak pucat, pun begitu dingin layaknya mayat, seperti tak ada darah hangat yang mengalir di dalamnya. Septiani binti Subagio, kedua nama itu keluar dari mulut Pak Adi. Orang-orang yang menatapnya terkejut. Ia mengulang memanggil nama itu hingga 3 kali dengan telapak tangan kirinya yang memegang penuh dari Novi. Tiba-tiba saja Novi terbuka. Ia tersenyum lebar, namun masih menahan suara tawanya. "Septiani binti Subagio," kali terakhir Pak Adi mengucapkannya. Alis pria itu terangkat, ekspresi yang tepat untuk meremehkan lawan di hadapannya. Novi bangun dari posisi tidurnya. Ia kini duduk berhadapan dengan Pak Adi, masih mempertahankan senyum sinis yang sama. Ia mengamati seluruh orang yang ada di ruangan ini. "Juni, kamu di mana, Nak?" "Juni, ini Ibu, Nak," teriak Novi yang terlihat kegirangan. Ia tertawa terkekeh-kekeh. Juni yang berada di sebelah Pak Adi memundurkan badannya. Hatinya bergejolak saat ini. Arwah ibunya tengah merasuki kakak tirinya. Juni pun benar-benar kaget, karena sesuai apa yang dikatakan Pak Adi, dulu ternyata makhluk-makhluk itu tak dapat melihatnya lagi. Namun bagaimana bisa? Bagaimana cara Pak Adi melakukannya? "Mas, tolong aku Mas, sakit, bantu aku keluar Mas, tolong, aku dan anak kita. Ini semua gara-gara Juni Mas, tolong aku, tukar kami dengan Juni Mas, aku mohon." Novi merengek memohon pertolongan pada Agus yang berkeringat dingin melihat istrinya itu. Sangat jelas bahwa itu hanyalah tipuan, bukan Novi yang mengatakannya, namun makhluk yang merasukilah yang menghendaki tubuh itu. Novi, nampaknya Agus terbuai kata-kata makhluk laknat itu. Pak Adi segera mengeluarkan kembali sosok yang merasuki Novi. "Mas, saya harap Mas tidak terbujuk rayuan jin yang berurusan berbicara bukan istri sampean, tapi makhluk mengerikan yang sedang menculik jiwa istri sampean," terang Pak Andi. Namun hati Agus terlanjur hampa, entah apa yang dipikirannya. Ia nampak tak menghiraukan Pak Adi sama sekali. Gedubrak, Pak Adi terbanting ke lantai, kepalanya beradu dengan kayu di bawahnya. Novi, wanita itu kini menginjak tubuh Pak Adi. Pria itu dibantingnya dan ia injak sembari berjongkok di atasnya. Matanya mendelik, menatap tajam ke bawah, memandang mata pria yang tengah disiksanya. Pak D dan Pak Le hendak menolong Pak Adi, namun pria itu menahannya. Ia mengangkat telapak tangannya, memberi mereka kode untuk menahan pergerakan dan mundur perlahan. Kepala Novi bergerak-gerak ke kiri, ke kanan, tak beraturan, persis seperti seekor hewan. Sesekali salah satu pundaknya terjingkat. Dengus nafasnya mampu terdengar oleh semua orang. Ia mengendus-endus Pak Adi hingga kuping hidungnya terangkat, terkedut-kedut. Ia lalu menyeringai. Seketika pupil matanya berubah putih sepenuhnya. Kepalanya hendak bergerak mendekati wajah Pak Andi,
Namun Pak Adi segera menjambak rambut Novi. Enak saja kamu datang tanpa permisi, mau pulang juga tanpa pamitan. Aku tahu pasti ada yang kamu inginkan. Cepat bicara. Mereka berdua berkomunikasi lewat batin. Tiada seorang pun yang mampu mengetahui percakapan mereka. Di mata semua orang, dua orang itu hanya bertatapan tanpa mengucap sepatah kata pun. Aku lapar, kamu tahu apa yang aku mau? Bisa kutukar anak dari wanita ini dengan tumbal darimu. Ucap makhluk itu tersenyum simpul sembari menunjukkan tubuh Mary yang bergeletak di bayangan Pak Adi. Mata Pak Adi membelalak. Oh, ternyata kamu nyuri anak mereka. Baik, apa yang kamu minta? Tanya pria itu terdesak. Tumbalkan seekor kambing di kediamanku, jawab makhluk yang merasuki Novi itu. Ia segera meninggalkan tubuh Novi tanpa basa-basa lagi. Kini Novi terkapar lemas di lantai, layaknya selongsong kosong tanpa peluru di dalamnya. Ya, jiwanya entah dikirim kemana oleh penghuni sana. Bapak-bapak, maaf, saya minta tolong. Sediakan seekor kambing secepatnya untuk menyelamatkan keponakan Nak Juni, pinta Pak Adi pada Pak Alek dan Pak D. Tak banyak bicara, mereka selalu cekatan. Mereka segera berangkat ke pasar hewan untuk mencari kambing yang diperlukan. Pak Adi melempar pandang ke arah Agus yang berada. Agaknya ia dapat membaca apa isi kepala pria itu. Aku berpikir bahwa mungkin dirinya bisa menyelamatkan Novi dan Mary dengan mengorbankan Juni. Pak Adi hanya menggeleng pelan. Ia melangkahkan kakinya ke belakang untuk mengecek pekerjaan Mei dan Febri. Semuanya ternyata sudah beres. Mereka semua duduk berkumpul di ruang tamu sembari menunggu kambingnya tiba, menyantap sarapan yang tadi dimasak oleh Mei dan Juni. Namun Agus tetap terdiam diri. Ia sama sekali tak menyentuh nasi. Tepat saat selesai sarapan, kambing yang akan ditumbalkan oleh Pak Adi tiba. Pak D berjalan mendahului. Di belakang nampak seekor kambing jantan yang masih muda dikewer oleh Pak Le. Sepanjang perjalanan, para tetangga menatap mereka heran, bertanya akan diapakan kambing itu. Mereka memberi alasan akan ada banyak teman-teman Juni berkunjung, jadi mereka membantu menyiapkan makanan dan kambing itulah yang akan dipotong untuk dimasak. Mari, ajak Pak Adi pada orang-orang di sana. Mereka berbondong-bondong menuju pohon asem tempat makhluk katanya menyembunyikan Mary. Kecuali Mas Agus, ia tetap berada di samping istrinya yang jiwanya entah di mana itu. Di depan pohon itu mereka menyaksikan Pak Adi hendak membunuh kambing yang dibawanya. Boleh saya pinjam parangnya? Tanya Pak Adi pada Pak Le. Pak Le segera menyerahkan parang yang ada di selipan pinggangnya itu. Pak Adi menerimanya. Tak lama kemudian, ia menjambak kedua telinga kambing itu. Seketika ia menebas lehernya hingga putus dalam keadaan tebas. Bahkan kambing malam itu tak sempat mengembik untuk terakhir kalinya. Para wanita menutup mulutnya yang hampir saja menjerit ketakutan. Ibu Mei bahkan sampai memuntahkan seluruh isi dalam perutnya setelah melihat hal itu. Pak Adi meminta maaf pada mereka semua. Mereka menjelaskan bahwa tak ada cara lain. Dalam hatinya ia enggan menuruti setan itu. Namun apa daya, ia tak akan mampu melawan mereka semua. Dan membiarkan jasad kambing itu tergeletak di tempat pohon. Darahnya mengucur deras, terserap tanah dan akar pohon itu. Ia meminta orang untuk kembali ke dalam membantunya mencari Mary. Mary pertama kali ditemukan oleh Febri. Balita itu bergeletak di kolong meja makan. Ia masih hidup, masih bernapas, detak jantungnya pun normal. Namun Pak Adi tak menduga bahwa ternyata yang dikembalikan hanyalah raga Mary. Entah kemana sukma balita itu.
Ia kembali ke halaman belakang, wajahnya memerah seperti hendak meluapkan amarah. Dia mengacung-acungkan parang di tangannya ke hadapan pohon itu. Ada apa lagi? Bukannya anaknya sudah dikembalikan? Tanya penghuni pohon asem itu. Menurut perkataan Pak Adi, penunggu pohon itu adalah laki tua, bertangan dan berkaki seperti beruk, serta berambut gimbal. Mulutnya tak henti mengeluarkan liur, namun entahlah, tak ada yang tahu wujud sejatinya. Apa-apaan? Aku sudah memberimu tumbal sebesar ini, dan kau hanya mengembalikan raga bocah itu saja. Jin tua sialan, gertak Pak Adi yang begitu murka. Penunggu pohon itu tertawa terkekeh-kekeh. Ternyata Pak Adi telah terpedaya olehnya. Kau yang bodoh, apa barusan kau tak menyimak seluruh ucapanku? Bukannya aku berjanji akan mengembalikan anak itu. Aku tak berjanji mengembalikan jiwanya, karena itu tak ada padaku. Jelasnya pada Pak Adi. Pak Adi semakin menegang, alisnya mengerut dengan tatapan mata yang tajam. Terus di mana jiwanya? Adi, kau pasti tahu siapa yang ku maksud. Wanita pembuat onar itu, tandas penunggu pohon tersebut. Sosok itu mulai menghilang dari pandangan Pak Adi. Kembali ke alamnya, Mary kini dibaringkan di sisi ibunya. Agus sesegukan menatap putrinya kecilnya itu. Ia sibuk menyeka air mata yang mengalir deras dari pipinya. Tak ada satupun yang mengajak Agus bicara. Mereka tahu bahwa pria itu membutuhkan waktu untuk sendiri. Pak Adi tampaknya hendak melanjutkan pekerjaannya. Ibu-ibu, saya minta tolong jaga Nak Mary di sini. Kalau berkenan, silakan mengaji di sebelah Nak Mary. Jangan sampai ditinggal ya. Bapak-bapak, saya juga minta tolong angkat Novi ya ke belakang, pintanya pada mereka. Mereka memasukkan tubuh wanita itu ke dalam genuk yang barusan diisi penuh air oleh Febri, sesuai permintaan Pak Adi. Kakak saya mau diapain, Pak? Juni penasaran. Pak Adi masih terdiam. Ia mengaudit Juni untuk tetap tenang. Ia tak akan melakukan sesuatu yang membahayakan. Nak Mei, boleh saya minta talinya? Tangan pria itu menengadah. Iya Pak, ini silakan. Mei menyodorkan tali dari sabut yang barusan rampung ia buat. Tali itu sangat kasar dan lumayan kuat. Tiba-tiba pria itu mengingatkan tali sabuk tadi di leher Novi, persis seperti orang yang hendak-hendak. Ia menyisakan beberapa meter untuk tali kekang yang ia genggam di tangan kiri. Di sana heran dengan apa yang dilakukan Pak Adi. Tak tahu apa maksudnya dan untuk apa semua itu dilakukan. Bibir kering tuanya berkomat kamit. Entah apa yang merapalkan hingga dalam sekejap mata Novi terbangun dari tidur panjangnya. Sangat bisa ditebak, bukan jiwa yang masuk ke dalam raga perempuan itu. Dia semakin menenggelamkan kepalanya sampai batas bawah mata. Matanya melirik, membaca situasi di sekitarnya. Pak Adi menarik tali kekang itu. Novi menjerit kesakitan. Ia mengerang sampai wajahnya berubah merah, padam seperti ubi rebus. Hahaha, aneh. Setelah kesakitan sedemikian rupa, namun ia kini tertawa keras. Goblok, kamu mau ngapain aku? Kayak gimana aja anak itu juga gak bakal ngerasain, ucap arwah ibu Juni dengan tubuh kakak tiri Juni. Ia meludah ke arah Pak Adi. Syukurlah pria itu sempat mengelak. Pak Adi kembali menarik tali itu dengan lebih kencang. Novi pun menjerit lebih keras. Matanya berubah hitam legam. Begitu pula air yang merendamnya nampak mengeluarkan uap panas. Pak Lek dan Pak D sedikit memundurkan kakinya, menjauh dari pertunjukan yang sedang dilihatnya itu. Tak pernah sekalipun terpikir oleh mereka hal semenakjubkan ini akan terjadi.
Ngapain kamu nyampurin urusanku? Nggak akan aku biarkan anak temurunnya Juliati hidup normal. Semuanya harus jadi mayat, hidup atau memilih sendiri untuk menyerahkan nyawanya. Tandas Ibu Juni. Juliati adalah ibu tiri Juni, istri pertama ayah Ibu Juni Novi. Pak Adi mendecakkan lidahnya. Ia meremehkan ucapan roh jahat itu. Kamu kira saya bakal biarin hal itu terjadi? Novi merontak. Tangannya megang pinggiran genuk yang memuat tubuhnya. Ia hendak melompat keluar, namun segera digagalkan. Berulang kali ia melakukannya, berulang kali pun ia kesakitan karena Pak Adi menaburkan garam ke tubuhnya. Ia seperti kena percikan bara api di setiap sentuhan garam ke kulitnya. Mas Agus, tolong adik mas, adik disiksa mas, rintih Novi. Ia terus-menerus merintih dan menangis, mohon pertolongan kepada Agus yang ternyata sedari awal mengintip dari batas dapur dan ruang tengah. Semua orang memutar kepalanya menengok Agus. Pria itu tampak menahan tangis dan amarah. Tangannya menggenggam kuat. Ia meremas jari-jari itu hingga semua pembuluh darah di tangannya timbul. Agus berjalan perlahan ke arah meja. Orang-orang masih tampak tenang. Satu pun dari mereka tak ada yang mengetahui amarah sebesar apa yang dipendam oleh Agus melihat istrinya tersiksa. Tangan kanannya meraih pisau besar dan tajam yang ada di atas meja dapur. Jari-jari itu merambat perlahan agar orang di sekitar tak menyadari pergerakannya. Perlahan tapi pasti. Kuku-kuku hitamnya menyentuh gagang pisau. Tujuannya kukunya begitu hitam seperti lumpur dari kubangan tadi belum benar-benar ia bersihkan. Pisau bergagang merah itu pisau khusus yang biasa Juni gunakan untuk memotong daging dan ikan. Agus menggenggamnya sempurna dan segera berlari ke arah Juni untuk menikam gadis itu. Febri yang ada di sebelah Juni menyadari hal itu. Ia segera menggadang Agus, menahan tangannya yang hampir saja melukai Juni. Juni berteriak ketakutan. Dia jatuh terjerembab. Untungnya masih selamat. Sadar mas, sadar, bentak Febri pada Agus kesetanan. Pak D dan Pak Lek segera membantu Febri. Mereka mencoba melumpuhkan Agus dan merebut pisau dari tangannya. Namun entah Agus mendapat tenaga ekstra dari mana hingga ia mampu membuat Febri terpental. Dan ketika ia hendak melepaskan diri dari cengkramannya Pak Lek dan Pak D, pisau itu tak sengaja menusuk pinggang kiri Pak Lek yang berada di sisi kanan Agus. Darah merembes keluar dari bekas tusukan itu. Begitupun dengan pisaunya yang berumuran darah. Agus yang melihat darah semakin menjadi nyadi. Ia mengayunkan pisau itu ke arah Pak D. Namun Febri ternyata lebih sigap. Ia segera bangun dan menepis tangan Agus. Kelotak. Pisau itu terlempar dari genggaman Agus. Terlempar jauh hingga menghantam dinding kamar mandi. Febri dan Pak D segera membekuknya, menyeret Agus ke dalam kamar mandi serta menguncinya. Mei menangisi ayahnya. Ia berusaha menahan laju darah yang terus mengalir keluar itu. Nampaknya Pak Lek tak sadarkan diri. Juni segera mengantar mereka dengan mobilnya menuju puskesmas. Sepanjang perjalanan Juni begitu diliputi rasa bersalah, terus saja menangis dan memohon maaf pada Ibu Mei, dan Mei juga tengah menangis memeluk Pak Lek. Maklum saja, pria itu sudah seperti ayah Juni sendiri, menggantikan posisi ayah Juni. Maafin Juni om, maafin Juni. Juni terus saja menangis. Sesampainya di puskesmas, Pak Lek segera mendapat pertolongan. Untunglah lukanya tak terlalu dalam. Begitupun organ dalamnya tak ada yang ikut tergores. Ibu Mei memeluk Juni. Jun, omong gak apa-apa nak, jangan khawatir ya. Sekarang kamu pulang dulu sayang.
kasihan Budi sendirian. Tutur bule meyakinkan Juni bahwa suaminya baik-baik saja. Juni enggan pulang, namun ibu memaksanya, mengingat hanya ibu Febri seorang dirilah yang menjaga Mary kini. Meskipun ada pula Febri dan ayah di sana, namun mereka disibukkan oleh keributan di belakang yang dibuat Agus. "Lepasin sialan, keparat, bajingan, buka nggak pintunya?" Terdengar jelas teriakan pria itu. Ia meronta-ronta, meminta untuk dilepaskan dan tak dikurung. "Akan kubunuh kalian semua, bajingan." Agus semakin menjadi-jadi. Kakinya mendobrak-dobrak pintu kamar mandi yang hanya terbuat dari atom itu hingga jebol. Ia berhasil lolos dan mengamuk kembali hingga membuat 3 pria di hadapannya kewalahan. Ya, Pak Adi, Febri berserta Pak Adi mencoba menangkap Agus kembali. Entah asupan energi dari mana yang ia dapatkan hingga bisa melawan 3 orang sekaligus, namun tetap saja ia dapat dikalahkan. Novi nampak tersenyum simpul, salah satu sudut bibirnya meninggi. Begitu keji ia berbahagia dengan situasi ini. Agus segera diikat tali tambang oleh mereka, kemudian dimasukkan ke genuk satunya. Febri yang begitu kesal segera mengguyurkan bertubi-tubi dengan berember-ember air. Pak Adi duduk bersila di depan kedua genuk berisi manusia itu. Ia melipat tangannya ke depan dada sembari terus merapalkan doa. Beberapa menit setelah tubuhnya menegang, matanya terus tertutup. Begitupun dengan keringat yang pula keluar dari tiap pori-pori tubuhnya. Saat itu pula wajah Novi yang dikendalikan arwah Ibu Juni menunjukkan raut tak senang. Ia seperti geram melihat Pak Adi yang berusaha mengembalikan sukma Novi. Entah apa yang dilakukan mereka berdua di alam sana, tak ada yang tahu pastinya. Pak Adi membuka mata dengan senyum lega mengambang di wajahnya. Wajah yang nampak masih tampan walaupun sudah berumur, dengan sorot mata yang dalam dan alisnya yang tebal. "Baru induknya, kau tak akan kubiarkan menemukan anaknya," ucap lantang arwah Ibu Juni. Pak Adi tak menghiraukan ucapan arwah penuh dendam itu. Ia tahu Ibu Juni memiliki dendam pribadi pada pihak keluarga istri pertama ayah Juni. Ia juga tahu bahwa makhluk-makhluk di sana sangat tak senang dengan kehadiran manusia. Ia mendekat genuk untuk sejenak beradu pandang dengan arwah Ibu Juni yang masih merasuki tubuh Novi. Sekejap tangannya mencengkram kepala Novi hingga menjerit. Namun ternyata saat itu pula ia berhasil menukar arwah Ibu Juni dengan sukma Novi yang berhasil diselamatkannya. Novi tampak kelelahan dan kebingungan. Matanya mulai memerah berkaca-kaca. Tangisannya pun pecah. Agus yang sama-sama berada dalam genuk bersebelahan genuk istrinya pun ikut menangis setelah menyaksikan semuanya. Ia tak menyangka istrinya bisa selamat. Ia pun bertanya-tanya mengapa tadi ia bisa kehilangan kendali seperti itu hingga melukai mereka yang tulus membantu. Jelek, suara pintu mobil ditutup. Juni telah sampai di rumah. Matanya masih sembab karena menangisi ayah Mai. Ia berlari memasuki rumah, buru-buru melihat kondisi keponakannya yang ternyata masih tertidur pulas. Entah sampai kapan. Dia memeluk tubuh Mary, menangis sesegukan di dada ponakan itu. Ibu Febri masih mengajis dari tadi tanpa berhenti. Kini ia menghentikan kegiatannya sejenak, memeluk Juni yang begitu malang. Ia menganggap gadis itu selayaknya putrinya sendiri. Begitu iba melihat Juni yang harus menyaksikan kematian orang-orang yang ia sayangi sejak masih kecil, membuatnya ikut merasakan kepedihan. Tiba-tiba Febri memasuki ruang depan sambil membopong wanita yang basah kuyup. Kakak Juni. Novi masih tersadar, namun tubuhnya begitu lemas sampai tak mampu
mengangkat tangannya sendiri. Ia dibaringkan di lantai. Febri menyuruh Juni untuk segera mengganti pakaian Novi dan mengeringkan tubuhnya. Langkah Febri diikuti oleh Pak Adi dan Pak D masing-masing mengangkat lengan Agus. Mereka membantunya berjalan. Setelah sepasang suami istri itu dibersihkan, mereka semua berkumpul mengelilingi Mary. Juni terlihat menyuapi kakaknya yang duduk bersandar di dinding. Wajahnya masih pucat dan begitu sedih menatap putrinya yang belum juga dapat diselamatkan. Mbak Novi, Mas Agus, Mbak Juni, Bapak mohon maaf. Kelihatannya Bapak kesulitan menemukan Sukma Mary. Saya sudah mencarinya semaksimal mungkin, tapi tetap tidak membuahkan hasil. Buka mata batin saya, Pak. Ajari saya merogoh Sukmo, biar saya sendiri yang cari Mary, jawab Juni dengan cepat. Pak Adi bimbang. Di satu sisi ini adalah ide bagus untuk memancing arwah Ibu Juni, memintanya menukar Sukma Mary dengan Juni. Namun saat Mary telah dia kembalikan ke tubuhnya, Juni harus segera menyelamatkan dirinya sendiri dan kabur dari sana. Tapi di sisi lain, ini semua adalah keputusan yang berisiko. Bisa saja Juni tak akan benar-benar bisa kembali jika Sukmanya sampai terjebak. Akhirnya mereka terpaksa menyepakati rencana itu. Satu hari satu malam, Juni diajari berbagai ilmu untuk menggali kemampuan alaminya. Pak Adi tak menyangka bahwa Juni lebih berpotensi dibanding Septi. Hanya saja semua itu tertutup seperti kacang kenari yang melindungi biji mahalnya di balik cangkang kerasnya. Memang benar, bakat keturunan itu nyata adanya. Pastilah Juni memiliki bakat ini dari kakeknya, Pak Bagio, yang juga orang hebat. Sayang, beribu sayang, Pak Bagio menyalahgunakan kemampuannya itu. Ditambah lagi, karakternya buruknya begitu tak pantas dicontoh. Pukul 12 malam, Juni dan Pak Adi merepakkan diri mengapit Mary di kedua sisi. Mereka telah mengatur rencana sedemikian rupa. Pak Adi lebih dulu meninggalkan raganya untuk menemui arwah Ibu Juni. Sebelumnya ia menyuruh semua orang tetap berjaga dan menunggu tubuh mereka bertiga bangun. Juni masih terjaga. Kini mata batinnya telah terbuka sepenuhnya. Ia dapat melihat seluruh makhluk penunggu rumahnya yang selama ini tanpa ia sadari telah hidup berdampingan dengannya. Mereka semua seperti berkerumun menatap Juni yang mereka kenali telah kembali, tentu saja karena selama ini mereka tak dapat merasakan kehadiran Juni akibat Pak Adi yang menutupi aura tubuh Juni. Saat semua Pak Adi mulai meninggalkan tubuhnya, Juni pun dapat melihat dengan jelas bagaimana jiwa raga itu memisahkan diri. Dia menatap orang-orang di sekelilingnya, kakak perempuannya, saudaranya, iparnya, sahabatnya, kedua tetangganya yang ia anggap orang tua. Mary tak lupa Pak Adi yang selalu menolongnya. Tanpa sadar, sebelah matanya menitikkan air mata. Ia begitu bersyukur masih memiliki mereka. 15 menit berlalu, Juni merasakan sesuatu mendekat ke arahnya. Ternyata itu Pak Adi. Ia memberikan tahu Juni bahwa kini sudah saatnya Juni melakukan bagiannya. Juni pun mulai terpejam, perlahan jiwanya keluar. Ia merasa begitu ringan, ia tak menyangka dapat melakukan ini. Mereka menemui arwah Ibu Juni. Pak Adi menjelaskan bahwa semua sudah disepakati. Ibu Juni bersedia menukar Mary dengan jiwa anaknya. Rasa egois arwah mengerikan itu begitu tinggi. Ia tak mempedulikan fakta bahwa Juni mempunyai kehidupan sendiri. Yang ia tahu hanyalah menginginkan Juni yang begitu ia sayangi dapat menemani di alam tersebut. Pak Adi meraih tangan Juni, menggandengnya menuju kamar Ibu Juni. Di sana, di atas ranjang kamar itu, terduduk seorang wanita yang paras cantik serta rambut panjangnya. Sosok yang begitu dikenal Juni.
seorang yang semasa hidup ia panggil dengan sebutan ibu. Perempuan itu tersenyum manis menyambut putrinya yang melangkah menghampirinya. Air mata Juni tak dapat dibendung lagi. Ia tak tahu harus bereaksi seperti apapun dengan hatinya. Ia tahu perasaan apa yang sebenarnya tengah ia rasakan. Sangat sulit untuk membedakan antara rasa sedih, bahagia, rindu, dan benci yang muncul begitu saja. Ibu, keluar kata dari bibir Juni yang terasa keluh. Perempuan itu membuka tangannya, mempersilahkan Juni untuk memeluknya. Rasa rindu menyerpak di dalam lubuk hati Juni. Belasan tahun ia tak pernah mendapat kasih sayang seorang ibu. Dia menangis sesegukan di dalam peluk wanita itu. Kembalikan Mary, ucap Pak Adi. Arwah perempuan gila itu mengangkat jarinya menunjuk ke arah belakang. Pak Adi segera berlari menjauh dari sana, mencari Sukma Mary. Ternyata kedatangannya memang telah ditunggu oleh 2 orang anak kecil di kebun sengit belakang rumah itu. Anak itu adalah Mary, dan seorang di sebelahnya lagi adalah sosok yang selalu menempel pada arwah Juni. Tentu saja ia merupakan kakak Juni, Rusin. Anak itu menggandeng tangan Mary, menunggu Pak Adi datang untuk menjemput teman mainnya. Berapa hari ini Pak Adi segera menggendong tubuh Mary. "Dadah," ucap Mary yang melambaikan tangan pada Rusin. Rusin membalas lambaian tangan itu. Ia tersenyum ceria, layaknya anak seusianya. Ternyata selama ini Mary disembunyikan di sana. Tapi mengapa Pak Adi dapat menemukannya? Entahlah, walau nyatanya ia telah mencari tempat itu berulang kali. Ia melangkah pergi karena jalur yang ia lalui harus melewati pohon asem. Ia tak sengaja melirik dan mendapati keadaan dalam sana. Ada seorang pria tua bertubuh dempal yang dirantai dan dijadikan budak oleh penghuni pohon itu. Ia adalah Pak Bagio, kakek Juni. Pak Adi dapat mengenalinya dalam sekali pandang karena dulu ia pernah melihat wajah itu di kilasan kejadian masa lalu yang ia lihat dalam ruangan itu. Ia kembali melangkah, tercium bau darah menyengat. Tanah di sekitar sana dikerubuti oleh serangga-serangga liar. Mereka bergemelut di sekitar darah kambing yang terbujur kaku di bawah pohon itu. Tak hanya serangga, makhluk-makhluk yang menjijikkan pun banyak yang berada di sana, berebut menjilati bangkai dan darah kambing itu. "Mama, Yaya," panggil balita itu pada kedua orang tuanya. Mereka semua terkejut ketika Mary tiba-tiba terbangun. Tandanya misi Pak Adi untuk mengembalikan jiwa anak itu berhasil. Mereka sangat-sangat bersyukur. Ibunya segera mendekap tubuh kecil itu dan menangis sejadi-jadinya. Mary tampak kebingungan melihat para orang dewasa itu menangis melihatnya. Di sisi lain, Juni mulai terlelap di pelukan ibunya. Ia hanyut dalam buayan makhluk itu. Ditambah lagi, arwah sang ibu beberapa kali menenangkannya dengan menembangkan tembang-tembang Jawa kesukaannya sejak kecil itu. Dulu yang selalu dinyanyikan sang ibu untuk di tiap tidurnya. Pak Adi sebelumnya sudah menduga bahwa hal ini akan terjadi. Ia sangat tahu arwah jahat itu mampu mengalahkan segala cara untuk menjerat seorang untuk bergabung ke dalam dunianya. Ketika Pak Adi memasuki kamar itu, arwah jahat tersebut sudah berubah wujud aslinya. Mungkin memang tadi ia menggunakan wujud saat masih menjadi manusia dulu demi mempercaya Juni. "Jun, bangun! Jun, bangun!" teriak Pak Adi yang melompat di atas ranjang lalu menarik tubuh Juni dari dekapan arwah ibunya. Juni segera terbangun, namun tak kunjung menyadari bahwa perempuan di depannya adalah sosok yang sama selama ini mengganggu ketenangan hidupnya dan orang-orang di sekitarnya.
Arwah ibunya bahkan sering mengganggu warga sekitar yang sekedar melewati rumah itu. "Ayo, cepat kita pergi, ikut bapak pergi dari sini," tegas Pak Adi. Hati Juni bimbang, ia menangis tak rela meninggalkan ibunya. Arwah ibunya mengamuk melihat Pak Adi yang mengingkari janji. Pria itu tak benar-benar ingin menyerahkan Juni. Seluruh bola matanya berubah hitam pekat. Wajahnya memerah seperti bara hingga mengeluarkan bau tak sedap. Ia menjerit hingga Juni ketakutan. Dia semakin mengamuk. Juni dan Pak Adi segera kabur meninggalkan kamar itu. Namun kaki Juni tertahan. Ia ditarik oleh tangan hitam berkuku panjang. Kakinya tergores kuku itu, kulitnya hingga mengelupas dan mengeluarkan darah. Memang roh jahat dapat melakukan hal-hal seperti melukai manusia. Juni sekuat tenaga menarik kakinya dibantu Pak Adi. Banyak sekali makhluk lain yang mengerumuni mereka. Tak ada niat ikut campur ataupun membantu. Mereka hanya menatap dan memperhatikan. Wujud ibu Juni semakin menyeramkan. Dia benar-benar berubah, tak seperti saat itu lalu. Lidahnya menjulur keluar, begitu panjang dan mengeluarkan liur berbau tak sedap. Juni merasa mual karenanya. Mereka berhasil lepas. Pak Adi segera memasukkan kembali sukma Juni ke dalam tubuhnya sendiri. Kini giliran untuk kembali para raganya. Namun belum sempat ia mulai menyatukan jiwa dan raga itu, arwah ibu Juni menuntut balas. Semua barang di rumah itu bergetar hebat, seperti ada gempa bumi yang tiba-tiba terjadi. Mereka panik, begitu pula Juni yang baru saja tersadar karena mata batinnya telah terbuka. Ia dapat melihat apa yang mata Pak Adi lihat pula. "Pak Adi," pria itu belum juga masuk ke tubuhnya. Ia masih meladeni kegaduhan yang arwah ibu Juni buat. Di depan kedua matanya tengah melayang arwah sang ibu. Wanita itu mengamuk dan menjerit diiringi angin yang berhembus kencang menerjang rumah Juni. Pintu-pintu begitupun jendela yang ada hingga terbuka paksa oleh hembus anginan itu. Semuanya terkejut melihat Juni dan Pak Adi yang dapat melihat jelas penyebab terjadinya hal itu. "Kembalikan Juni padaku," gertak arwah Septiani itu. "Bu, ibu sudah beda alam dengan Juni, Bu. Juni masih harus melanjutkan jalan hidup Juni. Juni sayang ibu, tapi jangan gini caranya," ucap Juni sedikit berkata karena hatinya begitu pedih menerima kenyataan ini. Ia menangis terseduh-seduh hingga kedua lututnya melemas membuat terjatuh ke lantai. Orang-orang di sekitarnya begitu iba melihat Juni. Mereka tak tahu dengan siapakah Juni bicara saat ini. Namun satu dari kata-kata gadis malang itu, mereka mengerti bagaimana perasaannya kini. Angin perlahan berhenti bertiup. Wajah arwah ibu Juni tak lagi tegang tadi. Di depan anak wanita yang kini telah tumbuh menjadi gadis dewasa itu, Septiani meluluh. Bahkan ia tak lagi menampakkan wujud aslinya yang begitu menyeramkan. "Baiklah, kalau begitu jangan halangi aku balas dendam. Aku ingin anak itu mati," ucap Septiani menunjuk Novi yang tak tahu apa-apa karena tak dapat melihatnya. Ia begitu dendam dengan Julianti, ibu Novi sekaligus istri pertama ayah Juni. Ia tak rela kebahagiaannya dihancurkan begitu saja. Bahkan ia belum sempat memeluk putrinya untuk terakhir kali sebelum mati. Agaknya ia lupa ialah yang telah menghancurkan kebahagiaannya, rumah tangga wanita lain dengan menjadi madunya. "Sudahlah, urungkan saja niat burukmu itu. Semuanya telah berlalu," ucap Pak Adi mencoba membujuk arwah itu. Pria itu sama sekali tak dihiraukan olehnya. Ibu Juni kembali ke kamarnya dengan menembus dinding. Begitupun Pak Adi yang segera kembali ke raganya.
Juni masih saja bersimpuh di lantai, diiringi tangisannya yang tak kunjung usai. Bude memeluk tubuh gadis itu dan terhanyut bersama dalam kesedihan. Febri tak banyak bicara, ia hanya diam menatap ibunya yang menangis bersama Juni. Lalu ia menjauh, mencari antiseptik dan perban untuk merawat kaki Juni yang terluka begitu dalam. Sebelum esok pagi membawanya ke puskesmas. Setelahnya, Febri beranjak menutup kembali seluruh pintu dan jendela yang ada. Beberapa engsel diantaranya ternyata rusak saking kencangnya terpaan angin tadi. Beberapa hari mereka semua lalui dengan damai. Semuanya kembali menjalani rutinitasnya masing-masing. Namun tentu saja semuanya masih tinggal di rumah Juni, karena Pak Adi pun masih menginap di sana untuk mengontrol keadaan. Juni mulai terbiasa dengan kemampuannya. Jiwanya kini benar-benar tangguh. Ia dengan cepat beradaptasi. Tak ada lagi ketakutan melihat dunia gelap yang selama ini menghantuinya. Di matanya, hantu-hantu itu kini tak ubahnya manusia juga, hidup berdampingan dengannya. Setiap hari Juni selalu datang ke rumah sakit untuk menemui Pak Lek. Saat bule mengajar, Mei pun harus berjaga. Itulah sebabnya tak dapat 24 jam mengurus ayahnya yang tengah terluka itu. Dia merawat ayah sahabatnya itu selayaknya ayahnya sendiri. Ia begitu telaten dan sabar. Novi, Agus dan anak mereka masih berada di rumah itu. Meskipun tak ada lagi gangguan yang mereka terima, namun Pak Adi belum mengizinkan mereka pulang. Ia merasa masih harus waspada dan selalu mengawasi keluarga Juni, setidaknya untuk 3 hari ke depan. 2 minggu telah berlalu sejak kegaduhan itu terjadi. Pagi itu, Juni bersiap menjemput Pak Lek yang telah diperbolehkan meninggalkan rumah sakit oleh dokter. "Mau kemana, Dik?" tanya Novi yang sedang menyapu rumah. Ia melihat Juni tengah memakai sepatu. "Jemput Pak Lek, Mbak. Tadi aku ditelepon pihak rumah sakit. Katanya Pak Lek udah boleh pulang," jelas Juni padanya. "Pak Lek?" Novi tak mengerti siapakah orang Juni bicarakan. "Pak Lek, ayahnya Mei yang dulu juga di sini." Kelar menali sepatunya, Juni berdiri dan mengambil tasnya. "Oh, yang itu. Emangnya dia kenapa?" lanjut Novi karena penasaran. Juni tak mengatakan apapun. Ia melirik kakak iparnya yang duduk di sofa dan nampak memperhatikan pembicaraan Juni dengan istrinya tersebut. "Udah ya, Mbak, aku mau berangkat," pungkas Juni meraih tangan kakaknya untuk berpamitan. Sebelum melangkah keluar, ia kembali menengok kakak iparnya yang tampak salah tingkah. Pria itu gelagapan mendapat tatapan tajam dari Juni. Agaknya tak ada yang memberitahu Mbak Novi tentang apa saja yang telah terjadi selama ia tak sadarkan diri. Begitupun Novi, dia tak mau muka mulut dan memendam segala sendiri mengenai segala yang ia alami. Juni mengajak ayah Mei pulang ke rumah Juni agar gadis itu merawatnya sebelum Bule dan Mei pulang kerja. "Assalamualaikum," ucap Pak Lek yang dibantu Juni berjalan masuk ke rumah. "Waalaikumsalam." Senyum mengambang di wajah Novi. Ia segera membantu Juni menggandeng pria itu, mendudukkannya di sofa. Juni berlalu mengambil barang-barang Pak Lek dari bagasi dan membawanya masuk. Agus bingung harus bereaksi bagaimana. Lidahnya keluh. Ia begitu malu dan merasa bersalah. Dia mendekati Pak Lek meminta maaf secara langsung padanya. "Pak, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya salah. Saya keterlaluan. Maaf karena udah membuat Bapak seperti ini," buka Agus. "Gak apa-apa, Mas. Saya sudah maafkan. Saya tahu itu bukan kehendak Mas sendiri." Pak Lek menerima permintaan maaf itu dengan ikhlas dan lapang dada. Ia tak pernah marah, dendam, apalagi menyalahkan Agus. Juni kembali masuk menenteng beberapa tas milik Pak Lek.
Ia hanya mengamati sebentar Agus dan Pak Le yang sedang berbincang. "Mana ya Mbak Novi?" gumam Juni. Ia menuju kamar tamu yang ditempati kakaknya. Kamar tamu adalah kamar yang berada persis di sebelah kamar Juni. Ia melangkahkan kaki memasuki kamar itu. Terdengar suara Mary yang sedang bernyanyi-nyanyi. Lirihnya sedikit tidak jelas karena ia masih belum lancar bicara. Terlihat 5 buah tas berjejer demikian rupa di atas ranjang. Ia mengenali tas-tas itu. "Loh Mbak," celutuk Juni. Kakaknya berbalik. "Tante Juni," sapa Mary padanya. "Mbak mau pulang sekarang? Kok tadi nggak bilang dulu?" Protes gadis itu pada kakak perempuannya. Wajahnya cemberut, tak merelakan kakaknya pergi. Ia meraih Mary yang tadi bermain di meja rias. "Mbak lupa Dik, kalau rencananya hari ini harus balik. Ada banyak kerjaan numpuk di kantor. Makanya kamu cepetan dong lulusnya, nanti kamu yang bantuin ngurus bisnis almarhum papa," jelasnya pada adik tirinya itu. Juni terdiam. Ia mungkin merasa masih ingin ditemani di rumah itu. Setelah semuanya beres, sore itu Novi dan Agus pamit pada keluarga Febri. Keluarga Mei pun menitipkan salam pada Pak Adi. "Pak, Bu, saya titip Juni ya," pinta Novi saat berpamitan. Ia memeluk ibu Febri erat. "Ya Mbak, bakal saya jaga adik Mbak sama kayak anak-anak saya sendiri," jawab ibu Febri. Ibu Mei pun memeluk Novi bergiliran. Ia mengatakan akan merawat Juni sesuai mandat ayahnya dulu. "Dek, ayo, semuanya sudah siap," panggil Agus pada istrinya. Novi hanya mengangguk. Untuk terakhir dia memeluk Juni, meminta maaf pada adiknya itu. "Dek, maafin Mbak ya kalau ada salah. Kamu juga jaga diri baik-baik. Mbak sayang kamu," ucap Novi itu membuat hati Juni seketika runtuh. Ia tak tahu apa gerangan yang membuat hatinya terasa begitu kehilangan. Padahal ia akan terus bisa menjumpai kakaknya sewaktu-waktu. Lalu kenapa pula kakaknya meminta maaf? Ia merasa cara berpamitan kakaknya tak benar. Harusnya tak seperti itu. Novi melangkah menuju mobil, mengambil Mary dari gendongan suami yang berdiri di dekat sana. Untuk terakhir sebelum berangkat, wanita itu melambaikan tangan pada orang-orang di belakangnya. Mobil melaju semakin jauh, melewati halaman depan dan keluar dari gang menuju jalan raya. Semua orang kembali ke rumahnya masing-masing. Kini hanyalah Juni sendirilah yang ada di rumahnya. Agus melajukan mobilnya dengan tenang. Sesekali ia nampak berguru dengan istri dan putrinya. Jarak rumah mereka dengan rumah Juni sedikit jauh, mungkin 1,5 jam perjalanan, dan harus melewati jalan besar yang sangat ramai oleh kendaraan muatan berat. Kalau Agus mau menambah lajunya, mungkin pada maghrib mereka telah bisa sampai di rumah. Novi memangku putrinya dan menegapnya. Anak itu tampak sudah mengantuk. Begitu nikmatnya berkendara ditambah dengan angin sepoi-sepoi yang masuk melewati jendela membuat terasa nyaman. "Mas, kenapa?" tanya Novi pada suaminya yang menunjukkan raut berbeda. Pria yang duduk di sebelahnya terlihat begitu tegang. Wajahnya pucat, tangannya mulai gemetar. Ia memang selalu gemetar saat ketakutan. "Tadi itu bukan orang kan, Dik? Aku hampir saja nabrak sesuatu," jawab Agus yang tak fokus mengemudi. "Kok aku nggak lihat sih Mas? Mana sih?" Novi bingung. Nampaknya ia tak melihatnya. Tadi, masa kamu nggak lihat?" tegas suaminya. Namun memang benar apa adanya katakan Agus. Ada yang mengikuti mereka. Berapa kilometer melalui, Agus memperbelokkan mobilnya ke SPBU. Ia mengisi bahan bakar mobilnya, sedangkan Novi mengajak putri mereka ke kamar mandi. Selesai dari kamar mandi, Novi segera masuk mobil. Wajahnya begitu memelas. Agus
Agus dibuat bingung olehnya. Namun ada satu kejanggalan yang belum Agus sadari. Istrinya kembali tanpa membawa putri mereka. Ia tak sadar bahwa putrinya tak ada di sana. Ia hanya merasa ada yang berbeda dengan istrinya. Novi begitu sedih, menahan tangis. Agus semakin bingung. 15 menit kemudian mereka lalu sejak Novi meninggalkan putri mereka di sana. Kini air matanya tak dapat dibendung lagi. Ia menangis sesekukan, meminta maaf pada Agus. Agus yang tak mengetahui perihal apapun hanya terdiam diri. Ia bingung bagaimana harus menanggapinya. Loh Dik, Mary mana? Ia sadar saat matanya tak sengaja menatap gendongan milik putrinya itu. Maafin aku mas, aku mohon maafin aku, ucap istrinya memohon. Pria itu melihat seisi mobil mencari Mary tanpa memikirkan kendaraannya terlebih dahulu, dan betapa terkejutnya saat matanya menangkap sosok mengerikan yang pernah ia lihat beberapa kali di tengah di jok belakang mobil mereka. Tanpa sadar ia melepas tangannya dari setir. Ketakutannya tak terbendung. Maaf mas, ucap istrinya meraih tangan suaminya itu beberapa saat sebelum breks. Truk gandeng besar menabrak bodi belakang mobil mereka, menggeretnya hingga beberapa belas meter. Beruah, kendaraan besar dari lawan arah mengilasnya kembali. Begitu miris nasib mereka berdua manusia itu. Mereka menghadap maut secara kebersamaan dengan cara yang sebegitu mengenaskan. Di dapur, Juni tengah mencuci piring ditemani beberapa makhluk yang bergelantungan di atap. Memandangnya sibuk, Juni tak menghiraukannya. Duk duk duk. Juni mengintikkan tangannya yang tengah menggosok piring-piring di hadapannya. Ia menengok ke belakang. Seorang pria tengah berdiri menghadap dinding, menunduk terus membentur-benturkan kepalanya ke dinding di hadapannya itu. Posisi mereka beradu punggung. Juni sangat mengenali perawakan itu. Gadis muda itu beranjak dari tempatnya menghampiri si pria. Mas Agus, mas. Ya, ia melihat sosok Agus di sana, namun ia sama sekali tak menjawab panggilan Juni. Ia masih mengenakan baju yang sama seperti saat ia dan kakak Juni pamit pulang sore tadi. Kaos hitam polos dan celana cargo lengkap dengan ikat pinggang. Juni menaikkan tangannya, mencoba merelakan diri untuk menarik bahu kakak iparnya itu, membalikkan posisi pria itu agar menghadap padanya. Tubuh Agus begitu dingin, sedingin mayat. Tangan Juni mendarat di lengannya, memutar badan Agus. Juni segera membekap mulutnya sendiri dengan kedua tangan. Betapa terkejutnya gadis itu menatap sosok Agus yang begitu mengenaskan. Wajahnya berlumur darah, perut dan pahanya tertusuk pecahan kaca. Kring kring kring. Handphone Juni yang bergeletak di meja terdengar berdering. Masih dalam posisi yang sama, Juni mengalihkan tatapannya menuju ke arah meja. Ia tak menghiraukan teleponnya dan sosok kembali menatap sosok Agus. Namun sosok itu telah hilang, tak lagi menampakkan dirinya. HP-nya kembali berdering untuk 2 kali. Juni mengangkatnya. Betapa terkejut ia mendengar kabar bahwa Mary kini sedang berada di salah satu kantor polisi. Mereka mengatakan bahwa Mary ditinggalkan ibunya sendirian di kamar mandi SPBU. Namun ibunya meninggalkan secari kertas berisi nomor telepon Juni yang digenggam oleh balita itu. Tak pikir panjang, Juni segera meraih sepatu dan tasnya. Ia mengunci pintu dan buru-buru melajukan mobilnya menjemput Mary. Juni memarkirkan mobilnya di arah kantor. Ia segera keluar dari mobil. Suara tangis dalam ruangan terdengar hingga tempat di mana Juni parkir. Mary menangis begitu kencang. Ia tak henti-hentinya berteriak mencari ibunya. Sungguh menyayat hati
Bocah sekecil itu yang hanya mengerti bermain, makan dan tidur ditinggal begitu saja di tempat umum. Juni tak bisa membayangkan bagaimana jika ada orang jahat justru menculik keponakannya. Ia berlari memasuki kantor itu, meraih tubuh Mary yang tengah digendong seorang, mencoba menenangkan berita itu. Wajah Juni memerah karena tangisannya. Panggil Mary pada Juni. Balita itu memeluk erat tantenya seakan ketakutan akan ditinggalkan sendirian lagi. Di sana tak ada yang ia kenali selain Juni. Iya nak, Mary ini tante nak. Mary tenang ya sayang, ucap Juni yang juga sesegukan. Ia sekuat tenaga melerai tangisannya sendiri karena takut bila ia terus-menerus menangis, tangis Mary akan terus semakin menjadi. Dia melonggarkan pelukannya, mengarahkan kepala Mary agar menatap wajahnya. Cup sayang, tante di sini, jangan nangis lagi ya. Senggal-senggal nafas Juni terdengar begitu jelas, air matanya mengalir deras. Tangan Juni mengelap sisa-sisa air mata di pipi keponakannya. Ia mendekatkan kepalanya kepada Mary, membungkusnya hangat dan dekapan. Anak itu terlelap dalam pelukan Juni. Dengan begitu pulasnya, Juni menelpon pengacara almarhum ayahnya. Dia meminta bantuan untuk mengurus seluruh masalah ini. Setelah pengacaranya datang, Juni segera pergi dari sana dengan niat membawa Mary pulang ke rumah kakaknya. Berita itu ia tidurkan di jok tengah sendirian, sedang Juni menyetir di depan dengan pikiran kacau. Ia tak tahu lagi cobaan apa yang harus ia hadapi ke depannya. Jalanan menuju rumah kakaknya begitu macet. Selain karena arus kendaraannya begitu padat, juga karena satu ruas jalannya ditutup akibat kecelakaan kakak Juni. Namun sayangnya Juni tak mengetahui sama sekali tentang hal itu. Ketika kemacetan mulai terurai dan melewati TKP, ia terkejut melihat mobil dengan plat yang sama persis seperti mobil kakaknya ringsek bersimbah darah, teronggoh di bahu jalan. Mobilnya hancur berantakan dengan seluruh bodi yang penyok tak karuan. Juni segera menepikan mobilnya di dekat sana. Banyak polisi yang masih berada di TKP menatap Juni bingung. Pak, ini mobil kakak saya. Kenapa ada di sini, Pak? Kenapa kayak gini? Tanya Juni yang merasa tak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Pupilnya membuka lebar, alisnya mengerut pula dengan tangannya yang menunjuk mobil kakaknya. Mbak, keluarga korban, mari saya antar ke rumah sakit. Korban sudah dibawa ke sana, ucap salah satu seorang polisi muda yang ada di sana. Ia meninggalkan beberapa rekan dan mobil patrolinya di sana. Mereka ke rumah sakit mengendarai mobil Juni. Karena Juni sibuk dengan tangisannya, pria itulah yang menyetir. Ia tak banyak bicara, pula tak menjelaskan tentang keadaan kakak Juni. Ia hanya fokus menyetir. Juni menggendong Mary yang masih saja tidur. Ia membawanya memasuki rumah sakit bersama polisi itu. Juni segera diarahkan ke kamar mayat. Kakaknya telah terbujur kaku, bersebelahan dengan suaminya yang juga telah pergi untuk selama-lamanya. Juni meratapi itu semua. Harus berapa banyak lagi kehilangan yang pasti ia rasakan. Harus berapa banyak lagi ia melihat kematian orang yang terkasihnya. Mary ia titipkan pada pria itu. Ia berlari meringsek ke tubuh jenazah kakak perempuannya. Ia menjerit tak kuasa membendung kesedihan yang mencuat di dadanya. Dia mengguncang-guncangkan jenazah Novi, berteriak memanggil nama Novi untuk membangunkan kakak perempuannya. Dada Juni benar-benar sakit. Seluruh darah dan tubuhnya serasa memenuhi kepalanya. Mbak Novi, bangun. Mbak, jangan biarin Juni sendirian, Mbak. Jangan tinggalin Juni, Mbak. Isaknya tak karuan sembari memeluk kakaknya.
"Mbak, Juni minta tolong, bangunlah Mbak." Juni begitu frustasi, seakan dunia kiamat dalam sekejap. "Ah!" Gadis malang itu berteriak dan memukuli dadanya dengan begitu keras. Tak hanya itu, ia pun menjambak rambutnya dan menampari pipinya sendiri. Ia begitu kacau, begitu putus asa. Beberapa perawat yang mendengar keduan itu segera menghampiri Juni, memegangi tangan dan kaki Juni agar ia tak lagi menyakiti dirinya sendiri. Juni pingsan beberapa kali. Ia dirawat inap di rumah sakit itu. Setiap terbangun, dia selalu menangis histeris hingga pingsan kembali. Pihak keluarga Agus datang ke rumah sakit untuk segera. Mereka dikabari oleh pihak berwajib. Begitu pula dengan Juliati, Ibu Novi. Wanita tua itu datang dan mengutuk Juni, menyalahkan anak tirinya atas segala yang menimpa Novi. Makiannya itu semakin menyakiti hati Juni. Gila, sangat gila. Mereka berdua sama-sama kehilangan, namun masih sempat-sempatnya wanita itu meneriaki Juni. Tak terima, ia menganggap jika saja Novi tak berkunjung ke rumah Juni, Novi tak akan mendapat sial seperti ini. Mary yang tak tahu apapun semakin ketakutan melihat neneknya mengamui tantenya. Ia memeluk Juni erat di atas ranjang kamar rawat pasien. Sesekali bocah itu membenamkan wajahnya di sela-sela Juni saat neneknya berteriak seperti kesetanan. Pandangan Juni kosong, telinganya seakan tuli. Ia tak lagi menghiraukan ucap ibu tirinya. Memandangnya saja pun ia enggan. Tangan kirinya memeluk Mary, sedang tangan kanannya tersambung dengan selang infus. Ia meraih handphone yang ada di tasnya. Entah siapa yang meletakkan barang-barangnya di atas meja sebelah ranjang itu. Juni mengabari Mei dan Febri, meminta mereka untuk membantunya menjaganya Mary malam ini juga. 2 jam berlalu, Febri dan Mei beserta ibu mereka berdua telah datang ke rumah sakit. Mereka semua tak percaya dengan apa yang terjadi. Apakah ini sebabnya Novi berpamitan seaneh itu pada mereka tadi sore? Kenapa Juni harus melalui hal yang berat seperti ini secara beruntun tanpa jeda? Tak ada jeda untuk beristirahat dan merasakan bahagia sedikit saja. Sebelum jenazah dikirim ke rumah duka, pihak berwajib menjelaskan semua cara detail pada keluarga. Juni yang tak kuasa hanya memandang dari kejauhan. Keduanya meninggal di tempat kejadian. Tempurung kelapa Agus mengalami keretakan serius, sedang tulang leher Novi patah ditemukan berapa pecah kaca menusuk jasad mereka. Jenazah kakak Juni segera dikebumikan, namun anak mereka sama sekali belum mengerti apa arti kematian. Anak itu tak mengetahui bahwa kini adalah yatim piatu. Ia hanya terus saja menangis mencari keberadaan ibunya. Juni menyadari hal itu, hal terpenting bahwa ternyata kakaknya sengaja meninggalkan Mary sendirian di sana karena ingin anaknya selamat. Pasti Novi telah mengetahui bahwa nyawanya terancam. Juni begitu iba melihat anak kakaknya itu. Di satu sisi ia bersyukur karena anak masih suci ini selamat dan bisa melanjutkan hidupnya. Namun di sisi lain hatinya begitu retak. Ia tak menyangka keponakannya akan menjalani kisah hidup yang hampir sama dengannya, kehilangan orang tua. Pihak keluarga Agus tak ada yang berkenan untuk mengasuh Mary. Mereka justru sibuk merebutkan hak waris. Namun berbagai kuasa hukum pihak keluarga Novi, akhirnya Novi berhasil mengamankan seluruh aset yang menjadi hak Mary. Junilah yang menjadi wali Mary sampai ia besar nanti. Ia juga yang mengasuh serta merawat keponakan satu-satunya itu, karena ibu tiri Juni memilih untuk menghabiskan masa tuanya dengan menyendiri. Oke ya, itu tadi cerita dari Rusin 2 ya, tamat ya. Sebelum cerita aku tutup, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment. Oke.